Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham INTP ya, atau Indosemen Tunggal Prakarsa. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 28 Maret 2023 dan hari ini tanggal 29 Maret 2023 itu harganya turun tipis ya, 0,93% menjadi 10.625 per lembar saham. Ini adalah kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman pegangnya jangka panjang ini malah sedang floating minus ya. Kalau jangka panjang ini 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tapi kalau baru beli 6 bulan yang lalu ini kemungkinan besarnya floating profit kecuali pas belinya 1 bulan yang lalu. Ya, dari awal tahun juga sudah naik 7,32% di 2023 ini. Harga tertinggi setahun terakhirnya di 11.850, ya harga terendahnya di 8975. Jadi ini kira-kira dari tengah-tengah lah harganya ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham INTP ini dari 4 analisa, fundamentalnya secara umum, kemudian dari seasonality ya, kira-kira bulan yang bisa memberikan profit capital gain, kemudian dari bandaramologinya, pemain besarnya sedang mengumpulkan barang atau buang barang setahun terakhir, dan terakhir dari teknikalnya kira-kira harga sahamnya akan kemana arahnya. Nah ini company backgroundnya dulu teman-teman ya, jadi Indosemen ini ya produsen semen teman-teman ya, sudah sejak 1975. Kemudian ini ada mereknya tiga roda gitu teman-teman ya. Ini sudah listing di bursa cukup lama ya, tahun 89 dengan harga IPO-nya 10.000 ya. Saya nggak ngerti apakah ini sudah pernah stock split atau belum ya. Kalau belum pernah stock split, saya cari datanya soalnya nggak ada. Kalau belum pernah stock split artinya ini mendekati harga IPO ya, tahun 89. Nah, mestinya sih nggak mungkin ya kalau 89 harganya 10.000 terus sekarang masih 10.000 ya. Mestinya sudah pernah stock split ya teman-teman ya. Oke, ini adalah produknya teman-teman ya. Jadi ada semen untuk retail ya, 3 roda, kemudian ada untuk industri, ada mortar, kemudian ada pionir beton juga ya, dan precast fabricated house. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, jangka panjang ini naik ya enggak, turun ya enggak, berarti saya bilang aja ini flat teman-teman ya. Kinerjanya flat karena nggak naik secara terus-menerus atau nggak turun secara terus-menerus ya. Kemudian laba kotornya ini malah turun ya, laba usahanya pun demikian dan laba bersihnya mengikuti turun ya, mengikuti laba kotornya. Nah, kita lihat teman-teman ya, dari struktur pendapatannya. Kalau beban pokok penjualannya ini sebenarnya naik ya, pernah naik, kemudian turun, turun, naik, naik lagi ya. Jadi secara overall ini naik ya, beban pokok penjualannya mungkin yang menggerus laba kotornya ya dari dulunya 34,7% jadi sekarang cuma 31,5%. Ya, untuk beban usahanya ini sebenarnya turun teman-teman ya. Turun, laba usahanya jadinya naik. Kemudian di sini ada penghasilan lain-lainnya yang tergerus terus ya. Nah, nggak tahu ini apa ya, ada penghasilan lain-lain yang dulunya tinggi, terus ini tergerus terus. Ya, sehingga laba bersihnya ini prosentasenya tetap turun teman-teman ya. Dari 12,9% ke 11,3% ya. Oke, ini dari struktur pendapatannya, kemudian kita akan cek dari kinerja jangka pendeknya ya, tutup tahun 2022 dibandingkan tutup tahun 2021. Untuk pendapatannya ini naik ya, 19,5%. Kemudian laba kotornya naik, laba usahanya naik, dan laba bersihnya ini juga naik 105,2%. Ya, secara struktural beban pokok penjualannya ini naik ya, beban usahanya turun. Ya, kemudian ada penghasilan lain-lainnya juga turun ya, secara overall, secara prosentase laba bersihnya itu turun ya secara prosentase meskipun tadi pendapatannya naik, secara nominal naik, namun secara prosentase ini turun ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat itu PBV-nya adalah 2 dan PER-nya 21 ya. Jadi kalau kita bandingkan ya PBV 2 dibanding tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ini termasuk lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2022 ya. Jadi di 2023 ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali 2022. Untuk pernya sendiri juga sama. Ya sebenarnya kembali ke sebelum ini ya 2017 ya di atas kalau dibandingkan 2017 ini ya lebih rendah ya. Kalau kita lihat ROE-nya 9,42% dan kita bayarnya di PBV 2 artinya earning yield-nya kita itu 4,71% per tahun. Jadi ini termasuk mahal teman-teman ya. Oke, untuk dividen ini termasuk yang rutin bagi dividen teman-teman ya, dengan yield-nya terakhir 4,71%. Dan kalau kita lihat di sini EPS-nya terakhir di close di 500 per lembar saham. Dan kalau kita lihat
historicalnya ini selalu membagikan 100%, bahkan pernah lebih dari 100% laba bersihnya. Makanya tadi pendapatannya flat teman-teman ya, karena bisnis ini tidak mengembangkan lagi atau mungkin memang sudah nggak bisa bertumbuh lagi teman-teman ya. Jadi semua laba bersihnya dibagi menjadi dividen. Ya, jadi boleh diprediksi ya kemungkinan ini 500 akan menjadi dividen. Yieldnya sama dengan tahun lalu ya, sorry bukan tahun lalu ya, dengan sebelumnya 4,7%. Untuk seasonality ya, peluang untuk naiknya di April ada namun hanya 50% ya. Ini juga Juli dan Agustus juga 50%. Jadi ini ada peluang namun hanya 50-50 teman-teman ya. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini sudah negatif terus ya. Dan apakah 2023 ini akan ditutup positif ya? Nanti kita akan lihat ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya teman-teman ya. Jadi ini dimiliki oleh Birchwood nih, bacanya gimana nih? Birchwood Omnia ya. Kemudian ada masyarakat dan punya saham treasury juga. Ya, untuk pemegang sahamnya ini menarik teman-teman ya. Berkurang secara drastis ya, dari berkurang hampir 30% ya teman-teman ya. Dari 15.000 sekarang tinggal 11.600. Dan kalau kita lihat ini investor asing partisipasinya tinggi teman-teman ya, 41,2. Jadi ini saham layak sekali kita mengikuti investor asing. Dan kalau kita lihat di sini investor asing memang lagi buang barang terus ya. Lagi buang barang terus, namun kok investor retailnya juga menurun. Nah, nanti kita akan lihat ya lebih detail kenapa kok investor asingnya buang barang namun retailnya juga ikut buang barang gitu ya, kira-kira seperti itu. Pada ikut keluar sih ya. Terus siapa yang menampung gitu ya. Oke, ini jawabannya teman-teman ya. Kalau kita lihat kepemilikannya setahun terakhir ya, dari Februari ke Februari 2022 ke 2023, lokal ini menguasai 19,6% saham. Ini totalnya 3,6 ya, 3,6 ini berarti semuanya, seluruhnya ya, seluruhnya termasuk pengendali ini bisa menjual sahamnya sewaktu-waktu di bursa ya. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. 80,40-nya asing karena tadi ini 51%-nya aja sudah investor asing gitu ya teman-teman ya, pengendalinya ya. Itu masuknya ke investor others teman-teman ya, 54,41%. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, tadi ada investor asing yang buang barang. Ternyata yang buang barang adalah reksadana asing ya. Ini buang 3,06%. Nah, tadi kan investor retailnya keluar semua tuh ya. Nah, siapa yang nampung? Ternyata kalau kita lihat di sini ada corporate lokal yang menampung ya. Jadi ini buang 3%, ini nampung 3% teman-teman ya. Dan kebetulan aja investor retail lokal kita itu secara overall ini masih naik. Padahal kalau kita lihat secara grafiknya teman-teman ya, ini naiknya sebenarnya di Februari awal ya sampai pertengahan, kemudian mulai dari pertengahan ini mulai jual ya. Kalau kita lihat di sini mulai jual, mulai pada menghengkang dari saham INTP ini teman-teman ya. Jadi kepemilikannya ini berkurang ya. Ini kepemilikannya berkurang, tadi jumlah orangnya juga berkurang di sini teman-teman ya. Jadi dari akhir tahun 2022 sampai Februari kemarin. Oke, jadi nah karena ini kita hitungnya tahunan tetap ini sedang distribusi teman-teman ya, karena meskipun ini ditampung oleh pemain besar lainnya, namun ini investor retail tetap ada porsi penambahannya ya, meskipun ini sudah mulai turun lagi. Oke, kalau bulan Maretnya dari tanggal 1 sampai 29 Maret sampai hari ini, itu investor asing kelihatan sekali sedang mengumpulkan barang. Tadi di sini juga sudah kelihatan ya. Jadi dari Oktober sampai Februari ini buang terus, Maret ini sudah mulai membeli ya, sudah mulai membeli teman-teman ya. Dan ini kelihatan juga di grafik ini di sini ya, dia mulai membeli ya, sejak harga turun ini teman-teman. Jadi harga turun, turun ini malah membeli ya. Artinya yang buang ini ya tadi siapa? Ini investor asing ya. Tadi yang nampung investor lokal berarti ada investor lokal yang bulan Maret ini itu membuang barangnya teman-teman ya. Cuman ini karena datanya kan belum ada ya. Ini belum ada datanya, nanti Maret kita tunggu. Jadi ada investor lokal yang membuang barangnya. Apakah ini investor retail ya? Kita nggak ngerti ya. Dia buang barangnya ditampung oleh asing ya. Kalau kita lihat dari broker summary-nya nih bagus ya. Terlihatnya netral ya. Terlihat netral. Jadi tidak terdeteksi akumulasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikalnya ya. Ini kalau kita tarik jangka panjang sebenarnya sedang downtrend ya. Namun ini sudah
Tadi kita sudah cek setahun sampai 10 tahun kan floating minus ya. Ini kita lihat jangka pendeknya aja. Ini sedang kalau bisa dilihat sih sebenarnya uptrend ya. Sebenarnya uptrend, namun sayangnya ini nggak membentuk lower high ya. Ini sudah membentuk higher high. Ya ini higher high, ini higher high. Namun lowernya ini nggak membentuk lower high teman-teman ya. Jadi di sini kemudian dia di sini kan. Nah di sini. Nah low-nya juga di sini teman-teman ya. Jadi ini bukan uptrend sih ya. Jadi boleh saya simpulkan ini adalah sideways teman-teman ya. Atau sedang ranging aja. Ya antara ya mungkin 9.000 atau 9550 ke 11.470 gitu ya. Karena ini kalau dibilang uptrend juga bukan gitu ya teman-teman ya. Ini sedang ranging. Nah kira-kira pergerakannya akan seperti apa nih teman-teman ya. Kalau prediksi saya sih, dia akan turun kemudian dia akan naik di sini teman-teman ya. Kemungkinan bisa ke 11.470 namun dia akan turun terus. Sorry, turun dulu teman-teman ya. Ini sudah. Oke, ini likuiditasnya cukup oke 8,5 M per hari ya. Oke, kita akan masuk ke risamnya. Tadi fundamental jangka panjangnya flat ya. Terlihat juga karena pembagian dividennya selalu 100%. Jadi nggak menambah nggak mengembangkan bisnisnya lagi. Kinerja jangka pendeknya naik, valuasi mahal, rutin bagi dividen, forecast-nya 4,7%. Seasonality ada potensi naik di bulan April namun hanya 50%. Bandara Mologi tadi setahun terakhir sedang distribusi, namun di bulan Maret ini sudah terlihat akumulasi ya. Untuk teknikalnya di ranging ya di 9550 ke 11.470. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah. Jadi silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sharing di YouTube ya. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham INTP ya. Silakan teman-teman tetap melakukan analisa sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham INTP. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.